Bab 9. Bahaya dampak sistematis. Halo Thomas, salah satu wartawan senior halaman ekonomi surat kabar harian dengan oplah paling tinggi di Indonesia berdiri, menyambutku diikuti beberapa wartawan lain. Maaf, terlambat dari jadwal. Aku menyapa peserta pertemuan di ruang privat salah satu restoran elit kota Jakarta. Menarik kursi kosong, bergabung. Sabtu, pukul 9:05, sisa waktuku tinggal 46 jam 45 menit hingga hari Senin pukul 8. Hanya terlambat 5 menit, Tom. Wartawan itu tertawa. Asalkan yang dijanjikan stafmu lewat telepon benar. Ada rilis berita besar. Menunggu 5 jam pun kami tidak keberatan. Aku balas tertawa, terkendali. Astaga Tom, kau kusut sekali. Jangan-jangan kau tidak mandi sejak pulang dari London kemarin sore. Wartawan televisi nasional gantian menepuk pundakku. Boleh jadi. Dia jelas masih memakai kemeja yang sama saat di pesawat. Hei, aku mengenali suara itu. Julia, lihatlah. Gadis dengan predikat wartawan terbaik salah satu review mingguan itu duduk di salah satu meja. Terlihat cantik dengan kemeja coklat. Aku kali ini tertawa, lepas. Saat di pesawat, wartawan tabloid ekonomi lain ikut menimbrung percakapan. Kau satu pesawat dengannya dari London, Julia? Ya, dan itu perjalanan paling menyebalkan selama hidupku. 9 peserta pertemuan lainnya sepertinya tertarik dengan kalimat Julia. Memasang wajah ingin tahu. Aku melambaikan tangan, masih tertawa kecil. Come on, kalian kesini bukan untuk mendengar tentang itu, bukan? Nantilah. Kalau situasinya lebih baik, Julia akan berbaik hati menjelaskan bagaimana mungkin pengalaman pertamanya naik pesawat terbesar, menghabiskan sepiring kaviar, dan meminta apa saja yang ada dalam daftar menu pramugari menjadi sebuah perjalanan yang menyebalkan. Sekarang, aku akan memberi kalian kabar yang hebat. Kalian wartawan, editor, media massa pertama yang mendengarnya. Kabar hebat yang sekaligus mengerikan. Peserta pertemuan kembali sempurna menatapku. 1-2 mengeluarkan alat tulis atau perekam. Aku tersenyum menatap peserta pertemuan. Maggie sepertinya mengerjakan PR-nya dengan baik. Dia berhasil mengundang seluruh media massa besar dan berpengaruh. Bahkan tiga pengamat perbankan, keuangan, dan ekonomi nasional yang tulisannya sering memengaruhi opini publik ikut bergabung. Peserta pertemuan menungguku, gemas melihatku yang tersenyum. Otoritas bank sentral akan menutup bank semesta. Aku akhirnya membuka mulut. Gerakan tangan mereka terhenti. Astaga, kau tidak sedang bergurau, Tom? Salah satu kepala editor media online menepuk dahi. Maksudku, walaupun kita sudah lama mendengar bank semesta masuk ruang gawat darurat bank sentral, berada dalam pengawasan ketat, kabar ini tetap mengejutkan. Aku tidak bergurau. Sumberku valid. 100% yakin. Sama dengan 100% aku yakin bahwa itu keputusan yang salah. Sama dengan 100% aku akan menjadi orang pertama yang menentangnya. Kalimatku terdengar datar dengan intonasi terjaga. Dalam situasi kacau balau dunia, krisis supply mortgage, intuisi keuangan kolaps di mana-mana. Menutup bank semesta sama saja membawa mimpi buruk itu dengan pesawat VIP tercepat ke negeri ini. Satu saja bank atau lembaga keuangan kita ditutup, maka bagai barisan kartu domino, yang lain pasti menyusul roboh. Ini jelas bahaya, dampak sistematis. Akulah orang yang pertama menyebut dua kata ajaib itu, dampak sistematis. Dua kata yang akhirnya memenuhi langit-langit perdebatan negeri ini berbulan-bulan ke depan, bahkan dalam toilet gedung anggota dewan sekalipun. Lehman Brothers,
rugi hingga 3,9 miliar dolar sebelum mengumumkan pilot 15 September. Belum habis kabar mengejutkan itu dibahas di media massa, institusi keuangan Amerika lainnya menyusul. Merrill Lynch tumbang, Citigroup, Fannie Mae and Freddie Mac mengalami kesulitan keuangan, bahkan AIG, grup keuangan besar dan tua Amerika di ujung vonis kematian jika tidak diselamatkan pemerintah. Tidak terbayangkan kekacauan yang terjadi di belahan dunia sana, dan itu tidak berhenti di sektor keuangan. General Motors, Ford, Chrysler mendaftarkan kebangkrutan. Puluhan ribu karyawan dirumahkan, tidak terhitung sektor real merumahkan karyawannya. Krisis ini nyata, bukan sekedar angka-angka pengangguran, angka-angka pertumbuhan ekonomi nasional yang negatif. Kita sedang membicarakan sesuatu yang mengerikan, bahaya dampak sistematis. European Central Bank mendefinisikannya sebagai wide systematic shock, which by themselves are firstly affect many institutions or market at the same time. In this sense, systemic risk goes much beyond the vulnerability of single bank to runs in a fractional reverse system. Aku menyederhanakannya dengan definisi satu kejadian yang sekali pukul membuat runtuh semua keseimbangan, bahkan bisa membuat hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. Maaf menyela. Julia mengangkat tangan. Ini sudah yang kedua kalinya dia menyela kalimatku sejak setengah jam lalu. Semua yang kau sebarkan itu terjadi ribuan kilometer dari kita. Fundamental dan situasi perekonomian kita jelas berbeda. Bagaimana mungkin? Julia, aku tahu kau masih punya banyak energi untuk mendebatku sejak kejadian di pesawat. Aku segera memotong kalimat Julia. Kau lupa satu fakta kecil, Julia. 24 jam lalu, kita masih di London, bukan? Pagi ini, kita sedang menghabiskan segelas kopi nikmat di Jakarta. Bahkan dunia ini telah terkoneksi secara fisik. Jarak bukan masalah, apalagi dalam sistem keuangan dunia. Uang yang kau tabungkan di bank semesta, anggap saja kau punya tabungan di sana, berputar hingga ke Lehman Brothers dan Merrill Lynch, uang yang dimiliki investor kecil di Surabaya misalnya, berpilih hingga New York, bahkan New Delhi. Sistem keuangan dunia lebih rumit bahkan dibanding jaringan internet. Dan, bicara dampak mengerikan, peduli setan dengan fundamental ekonomi suatu negara. Kau tahu, 2 hari setelah Lehman Brothers menyatakan bangkrut, 150 miliar dolar ditarik serentak dari pasar uang Amerika. Jumlah yang setara dengan seluruh utang nasional kita. Kau tahu berapa total kehilangan aset pensiun Amerika? Jumlahnya mencapai 1,3 triliun dolar. Itu belum termasuk aset simpanan dan investasi. Aset retirement totalnya nyaris 8,2 triliun dolar. Kau tahu, selama 2007 sampai 2008, penduduk Amerika kehilangan seperempat kekayaan mereka. Berapa jumlahnya? Ratusan triliun dolar. Kita hidup dalam jaringan keuangan yang kait-mengait. Seharusnya kau diajari soal itu di sekolah bisnis. Ruangan privat restoran dipenuhi tawa kecil. Wajah Julia berubah merah masam. Dia masih mengacungkan tangannya. Tetapi, bank semesta hanya bank menengah. Kau juga tahu itu. Namanya tidak pernah masuk dalam daftar 10 besar bank. Menurut data yang kumiliki, jumlah uang yang mereka kelola tidak sampai 4% dari seluruh uang perbankan nasional. Aku menatap tajam Julia. Baik, aku berikan kau satu contoh kecil. Northern Rock Bank di sisi aset, jumlah nasabah, dan kapitalisasi. NRB sebenarnya bank swasta kecil di Inggris. Tapi apa yang terjadi saat mereka melaporkan kesulitan keuangan? Dalam situasi krisis dunia, dengan cepat kejadian ini menjadi sorotan publik seluruh Inggris. Antrean panjang nasabah yang bergegas mengambil uangnya di bank ini menjadi tontonan buruk semua pemirsa televisi. Penduduk Inggris panik. Untuk pertama kalinya dalam 140 tahun terakhir, perbankan Inggris kacau balau. Bank of England, Bank Sentral Inggris, akhirnya menasionalisasi NRB.
Setelah berbagai pinjaman darurat tidak membantu, mereka juga terpaksa melakukan rekapitalisasi di banyak bank swasta lainnya untuk menghentikan kartu domino yang terus roboh tidak terkendali. Kita tidak membicarakan kecil atau besar, Julia. Bank yang terletak di pelosok dunia atau di tengah gegap gempita keuangan sama saja. Kita membicarakan kepanikan, dampak sistematis dalam sistem perekonomian terbuka, membicarakan sektor yang sangat rentan terhadap berita buruk. Kalian wartawan ekonomi, bukan? Coba lihat pasar SUN, surat utang negara kita. Yield SUN naik tajam beberapa bulan terakhir, naik hampir 7%. Padahal setiap kenaikan 1% itu berarti beban biaya bunga tambahan sebesar 1,4 triliun dalam APBN. CDS, Credit Default Swap, negara kita juga melonjak tinggi. Itu berarti pasar dunia menilai country risk Indonesia tinggi. Belum lagi, cadangan devisa turun 2 digit persentase dan rupiah menyentuh level 12.000. Astaga, siapa bilang krisis dunia tidak mempengaruhi kita? Temporer, kita bisa bertahan. Aku tidak yakin. Kita membutuhkan semua energi untuk segera keluar dari pengaruh buruk ini. Atau kejadian tahun 1998 kembali terulang. Aku setuju soal data-data itu. Julia kembali menyela. Dia jelas gadis yang tidak mudah menyerah. Julia menunjukkan iPad miliknya yang pastilah berisi laporan mutakhir perekonomian nasional. Hanya saja dalam kasus ini, bank semesta layak ditutup karena mereka memang melakukan banyak kejahatan keuangan. Mereka melanggar banyak regulasi. Aku melambaikan tangan. Ayolah, kalimatku belum selesai, Julia. Tentu saja kau punya berita tentang bank semesta. Rumor kejahatan pemilik bank itu. Tetapi, bukankah kalian juga punya data tentang situasi terkini? Indeks saham kita menukik tajam sebulan terakhir. Tinggal separuhnya. Memangkas nilai pasar puluhan triliun rupiah. Pinjaman antar bank terhenti, kecemasan melanda investor besar hingga retail, dana pensiun, dan perusahaan asuransi kehilangan banyak uang. Dan jangan lupakan kemungkinan capital fly besar-besaran. Semua situasi buruk ini hanya butuh satu kabar buruk. Satu saja, maka boom, semua meledak. Rantai kerusakan telah dimulai. Bank semesta bobrok, mungkin. Bank semesta melakukan banyak kejahatan keuangan, boleh jadi. Tetapi, menutup bank ini sama saja dengan membuat kepanikan massal. Dan ini jelas bukan sebuah rumor, kemungkinan, atau sebuah kebolehjadian. Kau mau bertanggung jawab atas kemungkinan itu, Julia? Otak cemerlang dan analisis hebatmu mau bertanggung jawab kalau ternyata bahaya dampak sistematis itu benar-benar terjadi? Rush gila-gilaan. Belasan bank menengah lain bertumbang. Krisis 98 terulang dengan skala guncangan lebih tinggi. Kalian, media massa, mau ikut bertanggung jawab? Ruangan privat restoran senyap sejenak. Beberapa wartawan menghela nafas. Aku takzim menatap wajah mereka satu persatu. Apakah keputusan penutupan bank semesta sudah efektif, Tom? Sudah keluar surat keputusan misalnya, mengingat belum ada rilis resmi dari bank sentral. Sambazi, kepala editor media online bertanya, meletakkan alat tulisnya. Belum, tetapi itu 100% akan terjadi jika tidak ada second opinion. Kau tahu sendiri, ada banyak pihak yang bersemangat melihat bank semesta ditutup. Di luar penyidik kepolisian, kejaksaan, atau otoritas bank sentral yang sudah tidak sabaran sejak mereka menangani kemungkinan fraud di bank ini setahun lalu. Aku hanya sumber informasi konfidensial. Aku juga hanya menyatakan pendapat profesional. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak. Di luar sana, boleh jadi lebih banyak pihak yang emosional dan menganggap bahaya dampak sistematis hanya ilusi. Tetapi jika kalian setuju, saatnya membentuk opini yang berbeda. Masih ada waktu menjadi headline koran besok misalnya, atau liputan khusus di televisi nanti sore, atau sebuah kolom opini yang bernas dan membuka mata banyak orang.
atau artikel pendek di media onlinemu, Sambazi. Desas-desus ini sudah di tangan banyak pihak. Kalian bisa menggalinya lebih dalam pada pejabat bank sentral, menteri, pejabat tinggi, siapa saja. Dengan begitu, setidaknya kalian akan membantu menahan proses keputusan itu dibuat segera. Setidaknya kalian memberikan pertimbangan lain. Cooper both side. Sementara itu, aku bisa melakukan negosiasi dengan pihak yang akan memutuskan. Kau sudah punya angka-angka, Tom? Maksudku, jika pemerintah akhirnya harus menyelamatkan bank semesta, berapa jumlah uang talangan yang harus diberikan? Wartawan lain bertanya. Aku terdiam sejenak, menelan ludah. Belum. Aku belum punya datanya, tapi aku segera akan punya. Kita harus tahu petanya, bukan? Berapa biayanya? Sebagai catatan, pemerintah Amerika menalangi AIG hingga 150 miliar dolar. Itu kecil saja dibandingkan jika seluruh sistem ambruk dan lebih banyak lagi yang harus ditalangi. Bank Sentral Eropa juga terpaksa membeli miliaran dolar aset bank bermasalah. Tapi itu juga kecil dibandingkan kemungkinan buruknya. Kalian bisa mencari tahu lebih detail soal itu. Aku melirik pergelangan tangan. Sudah pukul 10.15 menit. Pertanyaan barusan membuatku teringat sesuatu. Aku memerlukan banyak data sekarang. Nah, waktuku sudah habis. Aku terpaksa pamit. Aku sudah ada janji lain. Peserta pertemuan bergumam hendak bertanya. Maaf, aku sibuk sekali. Tidak ada sesi tanya jawab seperti biasa. Tentu saja, salah satu wartawan menyahut tertawa kecil. Kami tahu jadwalmu bahkan lebih sibuk dibanding Presiden Tom. Aku ikut tertawa. Terima kasih sudah datang dan mendengarkan. Maggie yang akan mengurus tagihan restoran. Selamat siang. Aku melangkah cepat meninggalkan ruangan privat restoran. Aku menuju kantor setelah pertemuan dengan editor dan wartawan media massa. Maggie dengan wajah kesal menunjuk tumpukan dokumen di atas meja. Kau sudah sortir yang penting atau tidak, bukan? Belum sempat. Maggie menjawab ringan. Bukankah kau sendiri yang bilang, bahkan jika ada sopir taksi yang mengigau tentang bank semesta 6 tahun terakhir, catat, kumpulkan. Aku memasang wajah setengah tidak percaya. Bukan itu maksudku, Meg. Kau tidak akan membiarkan waktu terbuang percuma dengan membaca dokumen tidak penting, kan? Astaga, sudah berapa lama kau jadi stafku? Kalimatku tadi pagi itu tidak seharfiah maksudnya. Maggie menyengir. Kenapa kau malah tertawa? Aku melotot. Tentu saja sudah aku sortir, Tom. Maggie tertawa menyebalkan, menatap wajah marahku. Senang saja melampiaskan bangun pagiku di hari libur ke orang lain. Aku hampir menimpuk Maggie dengan salah satu binder kertas. Laporan paling akhir bank semesta dari staf Ram ada dalam tumpukan. Working paper audit sedang diprint. Sebagian sudah ada fotokopinya. Aku masih menunggu beberapa dokumen penting lainnya. Nah, yang itu. Kau tidak akan percaya, Tom. Itu dokumen tentang pengambil alihan bank semesta oleh Om Liam 6 tahun lalu. Kau pasti akan tertarik membacanya. Jangan tanya bagaimana aku memperolehnya. Kau benar-benar staf yang hebat, Maggie. Aku menyeringai menatapnya. Sayangnya, aku tidak punya adik laki-laki. Boleh jadi sudah kujodohkan. Urus saja perjodohanmu, Tom. Maggie melambaikan tangan, kembali menatap layar laptopnya. Aku tertawa. Aku tidak akan lama di kantor. Berapa lama lagi dokumen yang kau print siap? Setengah jam. Baik. Aku akan mempelajari dokumen ini di ruanganku sambil menunggu. Dan ada beberapa lagi yang harus kau kerjakan. Maggie meraih ballpoint dan kertas, bersiap mencatat. Kirimkan 4 tiket konser minggu depan untuk Sambazi. Siapa nama artis yang mau konser itu? Anak-anak remaja Sambazi pasti suka. Kau juga kirimkan surat rekomendasi untuk wartawan televisi yang ikut pertemuan tadi. Kalau tidak salah dia mendaftar short course.
Tidak akan ada sekolah bisnis yang menolak rekomendasiku. Juga untuk salah satu pengamat ekonomi. Kau berikan undangan Forum Ekonomi Internasional di Bangkok bulan depan. Sampaikan bahwa dia jauh lebih layak dibandingkan Thomas. Kita akan membayar biaya perjalanannya. Juga, kau hubungi kampus tempat pengamat ekonomi lainnya bekerja. Kita akan menawarkan sponsor riset. Sudah kau catat? Dan kau cari tahu hadiah apa yang tepat untuk wartawan dan editor lain. Siap, bos. Maggie mengangguk. Aku sudah mengangkat tumpukan dokumen, melangkah menuju ruanganku. Kalian tahu bagaimana cara terbaik menanamkan sebuah ide di kepala orang lain? Lakukan dengan cara berkelas. Bab 10. Alarm kebakaran palsu. Aku baru saja membuka dokumen yang memuat daftar deposan terbesar bank semesta. Melingkari begitu banyak data menarik saat telepon di meja kerjaku berbunyi. Ada yang ingin menemuimu, Thomas. Itu suara Maggie. Siapa? Aku tertegun sejenak. Ini hari Sabtu, aku tidak pernah bilang ke siapapun aku masuk kantor hari ini. Meski ada banyak penghuni gedung yang lembur di hari Sabtu. Mana aku tahu? Dia tidak bilang. Maggie menjawab ketus. Bilang aku sibuk, suruh dia datang kembali minggu depan atau tahun depan. Aku mencoba bergurau, sepertinya tugas menumpuk yang kuberikan pagi ini pada Maggie membuat mood buruknya kambuh. Itu dia Tom, percuma, orangnya sudah menuju ruanganmu. Tadi aku berusaha mencegahnya, dia malah melotot galak. Nenek lampir. Ternyata bukan tugasku yang membuat Maggie kesal. Pintu ruanganku diketuk. Aku meletakkan gagang telepon. Apakah hari ini orang mulai lupa sopan santun bertamu? Baru semalam, Ram dan sopirnya merangsek ke kamar hotel, membangunkanku dini hari buta. Sekarang ada lagi tamu yang gumamanku lenyap. Tamu itu bahkan sudah mendorong pintu ruangan. Kau bisa saja membohongi wartawan dan editor lain, Tom, tetapi tidak padaku. Gadis itu sudah memasuki ruangan. Langkah kakinya sigap, menatapku tajam. Julia, aku mentepuk dahi. Apa yang sedang kau lakukan di kantorku? Mereka boleh saja bodoh, tidak tahu siapa kau sebenarnya. Tetapi aku tidak, aku sekarang tahu siapa dirimu. Julia berhenti persis di ujung meja. Menjibak rambut panjangnya, ekspresif melemparkan satu bandel dokumen. Seluruh resume tentang dirinya, seluruh resume tentang dirimu hanya menulis Thomas. Orang tua meninggal sejak kecil, tidak diketahui siapa nama mereka. Thomas dibesarkan di sekolah berasrama sejak usia 10 tahun. Sisanya gelap. Thomas, murid paling cemerlang yang dimiliki sekolah. Aktif dalam banyak kegiatan, menunjukkan minat yang besar terhadap ekonomi, politik, dan psikologi manusia. Melanjutkan ke universitas ternama, tapi tidak ada yang tahu riwayat keluarganya. Thomas yang bla bla bla. Aku masih menatap Julia, setengah bingung kenapa dia ke kantorku. Lantas, bagaimana kalau kau kupanggil dengan Tommy? Hah? Julia bersedekap, tersenyum sinis. Apakah panggilan itu bisa menjelaskan banyak hal, Tommy? Cucu laki-laki satu-satunya keluarga Liam Edward. Tommy, keponakan langsung Om Liam. Namamu memang tidak ada di mana-mana dalam grup besar itu. Juga dalam daftar pemegang saham bank semesta. Tapi jelas kau adalah related party. Kesaksian, pendapat profesional, dan sebagainya menjadi sampah bila itu datang dari pihak terafiliasi. Tidakkah kau diajari soal itu di sekolah bisnis, Tommy? Aku menelan ludah, menatap wajah cantik Julia yang seperti habis memenangkan undian berhadiah sebuah kapal pesiar. Dari mana kau tahu? Anggap saja wartawan dengan predikat terbaik ini sejak turun dari pesawat besar itu telah mengerjakan PR-nya dengan baik, Tommy. Memasukkan namamu di mesin pencari internet percuma. Tidak ada sejarah hidupmu. Membongkar seluruh berita-berita lama di pusat dokumentasi kami juga sia-sia.
Catatan masa kecilmu seolah biasa-biasa saja, sama dengan ribuan lulusan terbaik sekolah bisnis lainnya. Tapi aku bisa memperolehnya. Belum pernah aku seantusias ini mengobrak-abrik informasi yang ada, termasuk mengancam pembantu di rumah Om Liem misalnya. Aku mengusap dahi, terdiam sejenak, mulai mengerti situasinya, lantas tertawa kecil. Astaga Julia, aku baru tahu bahwa sejak dari pesawat itu kau begitu menyukaiku. Wajah jemawa Julia terlipat. Maksudmu? Lihatlah, hanya orang yang begitu menyukaiku yang amat penasaran dengan masa laluku, bukan? Jangan-jangan kau menyukaiku sejak pandangan pertama. Kabar buruk bagimu, aku tidak pernah percaya cinta pada pandangan pertama. Tutup mulutmu, Tommy. Julia melotot, berseru kesal. Aku tertawa lagi. Aku benar, kau semakin cantik jika sedang marah. Julia hampir saja melepas sepatunya, melemparkannya padaku. Tapi sedetik dia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diri, lantas bergaya menarik kursi duduk di depanku. Edisi Breaking News kami terbit besok siang, Thomas. Dia menatapku datar seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya, melupakan marahnya barusan. Deadline tulisan wawancara itu sore ini. Tetapi aku bisa saja meminta pemimpin redaksi menunggu naskahku hingga detik terakhir sebelum naik cetak ke tengah malam nanti. Bahkan, naskah liputanku tidak perlu masuk ke tangan editor. Bahkan, aku bisa meminta perubahan headline dan cover depan. Tidak ada lagi hasil wawancara denganmu di pesawat, wajah tampamu di cover depan. Tidak ada lagi berita tentang krisis dunia, melainkan digantikan dengan liputan yang lebih panas dan aktual. Julia diam sejenak, masih menatapku. Aku tidak akan main-main lagi, Tom. Kau tahu, sebelum menemuimu di restoran tadi pagi, aku sudah mencari tahu di mana Om Liam. Dia Raib. Pihak polisi menolak menjelaskan. Mungkin karena mereka malu. Mereka sedang berusaha mati-matian memperbaiki kerusakan sebelum masyarakat luas tahu. Berusaha sekuat tenaga menutup-nutupi sebelum hari Senin pengumuman tentang penutupan bank semesta dilakukan. Tetapi dari salah satu petugas yang kusumpal dengan uang, aku tahu mereka mengepung rumah Om Liam semalam. Taipan tua itu, pamanmu, kabur seperti orang yang permisi menumpang ke toilet. Kau ada di sana tadi malam, bahkan boleh jadi kaulah yang membantu Om Liam kabur. Ini serius, Tom. Aku wartawan profesional. Aku tidak sakit hati kau mengolok-ngolokku di pesawat itu. Tapi jika kau tidak mau bicara terus terang apa yang sedang terjadi, edisi Breaking News Review kami besok akan berisi wajah Om Liam, buronan, dan liputan tentang bobroknya bank semesta. Wartawan dan editor lain mungkin mengunyah mentah-mentah ceramahmu tadi pagi. Tapi aku sama sekali tidak tertarik. Pendapatmu boleh jadi benar, dampak sistematis bisa jadi bukan ilusi, dan bahaya besar sedang mengancam institusi keuangan, bahkan ekonomi nasional. Tapi kau tidak dalam posisi pihak independen yang berhak memberikan pendapat. Kau berkepentingan. Jadi sekali lagi, Tom, bicara terus terang padaku, atau media kami akan lebih sibuk membahas tentang bobroknya bank semesta. Dengan kesimpulan, tutup saja segera bank itu, tangkap secepatnya Om Liam dimanapun dia berada, termasuk orang yang membantunya lari tadi malam. Julia bahkan tidak menarik napas untuk menuntaskan kalimat ancamannya. Aku menghela napas pendek. Sebagai pemain yang baik dalam setiap permainan, aku tahu persis situasiku terdesak. Julia menunggu dan mata hitamnya tidak berkedip sekalipun. Suara dering telepon di meja kerjaku memecah senyap. Ada apa lagi, Mag? Situasi darurat, Tom. Security lobby baru saja menelponku. Bilang ada beberapa polisi berpakaian sipil menanyakan lantai dan ruangan kerjamu. Mereka sudah naik lift. Polisi. Aku langsung melempar gagang telepon, bergegas menumpuk dokumen yang sedang kubaca, memasukkannya dalam box kecil yang sudah disiapkan Maggie. Apa yang terjadi? Julia berdiri, sedikit bingung.
Mereka ternyata cukup tangguh. Aku tidak menjawab pertanyaan Julia. Aku tahu, cepat atau lambat, polisi akan mencariku. Selain alamat rumah yang jarang kutinggali, kantor adalah cara terbaik menemukanku. Tanganku cekatan mengangkat box dokumen. Apa yang terjadi, Tom? Julia berseru sebal karena merasa didiamkan. Aku harus lari, Julia. Hanya itu jawabanku. Lalu bergegas keluar ruangan. Maggie menyerahkan dokumen tersisa, menumpuknya di atas box. Kau harus bilang ke mereka, aku tidak masuk kantor hari ini, tidak tahu menau, tidak mengerti. Maggie mengangguk, wajahnya tegang. Jika mereka terus mendesak, kau telepon pengacara kantor, minta ditemani dalam interogasi. Maggie mengangguk, wajahnya berubah pucat. Tetap berhubungan denganku, Meg. Kau punya nomor telepon genggamku yang tidak diketahui orang lain. Aku akan terus meminta bantuan darimu, paham? Maggie mengangguk, berpegangan pada partisi ruangan, berusaha menenangkan diri. Situasinya dengan cepat berubah menegangkan. Aku tidak sempat memperhatikan wajah pucat Maggie. Aku segera melangkah keluar dari kantor, berlari-lari kecil di sepanjang lorong menuju lift. Tom, apa yang terjadi? Julia kesal menyusul, berusaha menahan lariku. Aku hendak menyuruhnya menyingkir, tapi teriakanku tersumbat. Segera balik kanan dengan cepat menyelinap masuk ke kantor orang lain. 4 polisi berpakaian sipil persis keluar dari lift. Melangkah di lorong, mereka pasti bergegas menuju kantorku. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Resepsionis kantor tempatku menyelinap bertanya kepadaku tersenyum. Aku tidak mendengarkan, menatap 4 polisi yang melintas di depanku. Hanya dibatasi dinding kaca transparan. Sekali saja mereka menoleh, mereka akan melihatku yang sedang berdiri membawa box dokumen. Mau bertemu dengan siapa, Pak? Aku sudah meninggalkan resepsionis yang sekarang menatapku bingung. Aku kembali ke lorong gedung menuju lift. Tidak bisa. 2 polisi berpakaian sipil menjaga pintu lift. Mereka sepertinya belajar banyak dari kejadian tadi malam. Tidak meninggalkan celah untuk kabur. Juga di tangga darurat, 2 polisi menjaga pintunya. Aku mendesah pelan, kembali menyelinap ke kantor orang, bersembunyi sebentar. Maaf, ada yang bisa saya bantu, Pak? Resepsionis kembali bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi, Tom? Julia juga terus bertanya. Aku menatap wajah ingin tahu Julia. Kau mau tahu banyak hal, Julia? Gadis itu balas menatapku, bingung, tapi dia mengangguk. Kau bantu aku keluar dari gedung ini, maka akan kuceritakan semuanya padamu. Eksklusif, kau bahkan bisa mendapatkan promosi dari cerita ini. Julia berhitung dengan situasi. Semuanya? Ya, semuanya. Tidak ada yang ditutupi-tutupi. Ayolah Julia, aku boleh jadi tipikal orang yang tidak kau sukai, menyebalkan. Tapi aku selalu memegang janjiku. Kau akan mendengar semuanya. Terserah, kau mau menulis apa setelah itu, dunia ini jelas tidak hitam putih. Aku berseru jengkel. Julia mengangguk, berpikir cepat lantas melangkah keluar. Mau bertemu dengan siapa, Pak? Sepertinya resepsionis kantor tempatku menyelinap terlalu banyak menerima pelatihan keramah tamahan. Lagi-lagi dia bertanya dengan wajah penuh senyum. Tidak merasa aneh melihat kami yang keluar masuk kantornya sejak tadi. Sebelum si resepsionis sempat bertanya lagi, mendadak suara alarm meraung kencang, membuat senyumnya terlipat. Kencang sekali, membahana di langit-langit setiap lantai gedung. Aku mendongak bertanya-tanya. Julia kembali masuk, tersenyum jahat. Aku baru saja memukul alarm kebakaran gedung, Tom. Aku menelan ludah. Ruangan depan kantor tempatku menyelinap dalam hitungan detik sudah dipenuhi orang-orang yang berlari keluar. Berebut, termasuk resepsionis amat ramah itu. Hilang sudah senyum manisnya. Dia justru berteriak paling panik. Kebakaran, kebakaran. Bergegas, Tom. Kita bisa kabur dari polisi dalam situasi seperti ini. Julia sudah mengambil sebagian dokumen dalam box berlari dalam keramaian menuju tangga darurat. Jenius. Aku akhirnya mengembuskan napas mengangguk. Sepertinya aku telah menemukan teman setara dalam pelarian meski hari Sabtu. Tetap banyak karyawan yang masuk kantor di gedung 24 lantai itu. Lobi, parkiran, lorong, tangga darurat segera dipenuhi orang-orang.
Dalam situasi seperti ini, tidak mudah mengenali wajah. Aku melewati 2 polisi berpakaian sipil yang bingung melihat gelombang orang berlarian. Mereka terpaksa menyingkir. Di lobi, ada beberapa polisi lainnya yang berjaga, celingukan memeriksa, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun selain justru mengikuti komando evakuasi dari petugas security gedung. Julia memimpin jalan. Aku menunggu dalam hati untuk 2 hal. 1, untuk jelas-jelas aku lebih tahu arah jalan dan tempat parkir mobilku dibanding dia, karena ini gedung perkantoranku. 2, untuk sial. Saat berdesak-desakan turun tadi, dengan box penuh dokumen, aku terjerembab, kaki terkilir. Tidak serius, tapi cukup menghambat kecepatan, membuatku terpincang-pincang menerobos kerumunan. "Mana mobilmu?" Julia berseru. Meningkahi keributan orang yang menonton, orang-orang yang sibuk mendongak bertanya-tanya di lantai berapa kebakaran terjadi. Suara raungan alarm terdengar hingga jalan. Ditingkahi suara sirine mobil pemadam kebakaran milik kompleks perkantoran. Aku menuju area parkiran, meraih kunci di saku, sambil satu tangan mengepit box, mengeluh dengan tumit kaki yang masih terasa ngilu. Aku tidak bisa mengemudi. "Kau bisa mengemudi?" Aku berseru bertanya. "Tentu saja bisa," Julia menjawab kasar, tersinggung. Maksudku, kau bisa mengemudikan mobil ini?" Wajah marahnya segera terlipat. Dia memotong sejenak. "Aku sudah melemparkan kunci." Julia bergumam, entahlah, menyekap pelipis, lantas membuka pintu mobil. Aku melemparkan box sembarangan, dokumennya berserakan. Aku segera masuk lalu menghempaskan punggung di jok berlapis kulit asli. 15 detik berlalu, kami sudah meninggalkan keributan halaman gedung. Mobilku berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran lain dengan sirine meraung. Baru datang dari gardu pemadam terdekat. Aku melepas sepatu, meluruskan kaki, berusaha memberikan napas ke tumitku yang terkilir. Julia menekan pedal gas lebih dalam, meski dia sedikit gugup dengan interior mobil, termasuk sedikit pucat dengan betapa bertenaganya mobil yang dia kemudikan. Mobil seperti terbanting saat digas, tapi gadis di sebelahku itu cepat menyesuaikan diri. Aku belum bisa menghela napas lega. Setelah keributan pulih, petugas tahu alarm itu palsu. Maggie tidak akan bisa menahan lama polisi. Telepon genggamku berdering. "Kau di mana, Tom?" Suara Ram. "Aku sedang kabur." "Di mana lagi?" Aku balas berteriak. Ram tertawa prihatin. "Maaf, Tom. Aku persis di parkiran gedung kantormu, hendak memastikan apakah dokumen bank semesta yang kukirim sudah diterima stafmu." "Astaga, ramai sekali di sini. Kupikir ada kejadian apa." "Om Liam bersamamu, Tom?" "Om Liam di rumah peristirahatan Opa, Waduk Jatiluhur. Dia aman di sana." Ram bergumam sesuatu. "Syukurlah," atau "Thank God." Aku tidak mendengar jelas kalimatnya. "Kau sudah terima dokumennya?" "Sudah, Ram." "Sudah kau baca?" "Astaga, kau dengar, Ram. Sekarang bukan waktunya bercakap-cakap. Hubungi aku kalau ada kabar penting saja." Aku segera mematikan telepon genggam, menghela napas panjang. Kupikir, tadi telepon dari siapa lagi atau kejutan baru lagi. "Ini hebat, Tom," Julia berseru dari belakang kemudi. Aku menoleh. Gadis itu seperti lupa bahwa dia baru saja mengancamku di ruang kerjaku, atau baru saja lari dari polisi yang hendak menangkapku. Sekarang wajahnya antusias, tangannya kokoh memegang kemudi. "Mobil ini ada asuransinya, kan?" Julia balas menoleh, menyengir. "Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ngebut, Tom. Kalau sampai menabrak sesuatu, aku tidak bisa menggantinya." Aku balas menyengir. Mobil melesat menyalip 3 kendaraan sekaligus di jalan protokol Jakarta. Julia tidak bohong, dia pandai mengemudi. "Sayangnya, mobil hebatmu ini tidak ada GPS-nya, Tom. Apa susahnya kau membeli sistem navigasi yang hebat? Jadi, kita bisa tahu jalan mana saja yang harus ditempuh. Tahu jalan mana saja yang macet. Apa gunanya mobil sehebat ini kalau kau tidak bisa ngebut?" "GPS?" Aku bertanya. Tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah telah kulakukan. "Iya, GPS, Tom.
Global Positioning System, sistem navigasi sekaligus alat tracking. Kau sepertinya bukan anak muda yang suka gadget, Tom. Aku mengutuk Julia dalam hati. Tentu saja aku tahu apa itu GPS. Pertanyaanku retoris karena aku sedang mengingat kekeliruan apa yang telah kulakukan selama kabur semalam. Ada dua jenisnya, Tom. GPS untuk navigasi atau tracking. Hari ini, jangankan mobil mahal. Truk untuk operasional tambang, truk peti kemas, mobil box kurir, bus, ambulans, bahkan taksi, semua dilengkapi GPS. Setidaknya, GPS tracking untuk mengetahui posisi mereka di mana, demi efisiensi dan alasan keamanan armada. Julia terus menjelaskan, menganggap seringai buruku tanda tidak mengerti. Aku benar-benar mematung. Kemana tujuan kita, Tom? Julia bertanya. Antusias menyalip lagi deretan mobil. Dia bahkan berani mengambil marka jalan di sebelah kiri, membuat pejalan kaki berteriak mengacungkan tinju. Astaga, aku sungguh telah melakukan kesalahan besar. Apa kata Julia barusan? Ambulan. Aku tahu GPS tracking. Benda kecil berbentuk chip itu dibenamkan di jendela, pintu, atau bagian tertentu mobil. Lantas memancarkan sinyal secara kontinu untuk memberitahukan posisi mobil. Satelit menangkap data itu, sehingga pemilik mobil bisa dengan cepat membaca di mana saja armada kendaraan yang mereka miliki berkeliaran di jalan. Aku menepuk dahi. Rumah sakit yang mengirimkan ambulan untuk Om Liam tadi malam pastilah memiliki mekanisme ini. Ambulan. Kita sekarang kemana, Tom? Julia bertanya lagi. Tol, masuk pintu tol keluar kota. Aku mendesis. Suaraku bergetar oleh kecemasan. Sekali saja polisi mendatangi rumah sakit, sekali saja mereka meminta data posisi ambulan milik mereka yang dilarikan semalam, dengan segera mereka tahu posisi Om Lim. Ngebut, Julia, aku menyuruh. Kau serius? Julia tertawa. Aku lebih dari serius, Julia. Ngebut sebisamu, jangan pedulikan banyak hal. Mobil ini dilindungi asuransi berkali-kali lipat nilainya. Julia mengangguk mantap, rahangnya mengeras. Dia menekan pedal gas lebih dalam, seperti peluru yang ditembakkan. Mobil yang dikemudikan Julia melesat menaiki flyover, langsung menuju pintu tol.